hanya Allah yang besar dan perkasa. Mari kita puji Dia, kita bernyanyi baginya. Silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu hari ini. Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong sertailah ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus.
generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Adik-adik, sudah siap belum mau dengerin cerita firman Tuhan? Pasti semua sudah siap. Kalau sudah siap, adik-adik silahkan duduk yang manis ya. Lipat tangannya, lipat kakinya, duduk yang manis. Nah, sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Citra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menjamah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita mengambil Alkitab kita dulu. Yuk diambil ya Alkitabnya. Nah, Kak Citra sudah mengambil Alkitabnya Kak Citra. Adik-adik sudah belum? Oke, kalau sudah, sekarang kita mau membuka Alkitab kita 1 Samuel. Ya. 1 Samuel pasal 18. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat ke-14. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Nah, adik-adik, Kak Citra akan membaca buat kita semua. Adik-adik ikutin ya Alkitabnya. Ya, dibaca ya Alkitabnya. Kak Citra membaca. Judulnya, Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa.
Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Amin. Pembacaan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, ada yang masih ingat gak cerita firman Tuhan yang minggu lalu? Cerita firman Tuhan minggu lalu adalah cerita tentang Daud dan Nathan, yaitu 2 orang sahabat. Adik-adik, setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita gak boleh melupakannya ya. Kita harus selalu mengingat firman Tuhan. Oke adik-adik? Ya, pada pagi hari ini kita akan kembali mendengar dan belajar dari kisah Raja Saul dan Daud, yaitu kisah Raja dan Daud si pelayan istana. Apa yang terjadi dengan Daud dan Raja Saul? Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi di antara mereka? Belum tahu kan? Nah, kita akan bersama-sama mendengar dan belajar dari cerita ini ya adik-adik. Yang terjadi adalah tentang Raja Saul dengan Daud. Yang terjadi adalah Raja Saul sangat benci kepada Daud. Dia sangat benci kepada si pelayan yang bernama Daud itu. Padahal tadinya mereka berteman baik. Raja Saul baik kepada Daud dan Daud selalu baik kepada Raja Saul. Mereka selalu baik. Tapi kok tiba-tiba Raja Saul berubah ya? Kenapa tiba-tiba Raja Saul berubah menjadi sangat benci kepada Daud? Raja Saul yang tadinya baik kepada Daud, kini dia berubah menjadi sangat benci. Dia sangat marah kepada Daud. Padahal tadinya Raja Saul senang kepada Daud. Raja Saul mau berteman kepada Daud. Dia sangat mengasihi Daud. Tapi tiba-tiba Raja Saul sangat benci, sangat marah kepada Daud adik-adik. Dia tidak suka sama Daud. Dia tidak senang melihat Daud. Kenapa ya adik-adik? Ada apa ya? Adik-adik tahu nggak kenapa Raja Saul tiba-tiba benci kepada Daud? Tahu nggak adik-adik? Adik-adik nggak tahu kan? Pasti nggak tahu. Nah, kenapa Raja Saul tiba-tiba benci kepada Daud? Yaitu yang membuat Raja Saul menjadi benci kepada Daud adalah karena hal sepele adik-adik. Karena hal sepele yang membuat Raja Saul
menjadi benci sekali dan sangat marah kepada Daud, tidak senang kepada Daud. Padahal Daud tidak menyakiti hatinya, Daud tidak melakukan yang jahat, tapi hanya karena hal sepele, Raja Saul benci kepada Daud. Apa sih yang terjadi sehingga Raja Saul marah dan benci sekali kepada Daud? Ternyata Raja Saul benci kepada Daud karena Raja Saul sakit hati, adik-adik. Dia sakit hati kepada Daud. Dia sakit hati ketika dia mendengar perempuan-perempuan Israel memuji-muji Daud. Nah, perempuan-perempuan Israel bernyanyi. Ketika Raja Saul mendengar perempuan-perempuan itu bernyanyi, Raja Saul sakit hati. Emangnya lagunya apa ya? Kok Raja Saul sakit hati mendengar orang bernyanyi, terus ngambek sama Daud? Nah, Raja Saul mendengar perempuan-perempuan Israel bernyanyi seperti ini, adik-adik. Hore, hore. Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, lebih banyak dari Raja Saul. Raja Daud lebih hebat dari dia. Nah, karena itulah Raja Saul sakit hati. Kemudian dia menjadi benci kepada Daud. Dia tidak suka sama Daud. Dia tidak senang melihat Daud. Dia marah sekali kepada Daud hanya karena perempuan-perempuan Israel itu memuji Daud karena Daud lebih hebat daripada Saul. Nah, karena itu adik-adik, sehingga Raja Saul marah, benci, tidak senang kepada Daud. Ya, Raja Saul sakit hati. Kok bisa sih Raja Daud yang lebih hebat dari saya? Kalau orang-orang memuji dia, jangan-jangan dia yang akan menjadi raja menggantikan aku. Raja Saul tidak senang, adik-adik. Dia tidak senang ketika orang memuji Daud. Ketika Daud lebih hebat dari dia, dia tidak senang, dia tidak suka. Dia iri hati kepada Daud. Karena apa? Karena Daud jauh lebih hebat daripada Raja Saul. Nah, karena Raja Saul sudah benci kepada Daud, dia tidak senang melihat Daud, dia tidak mau Daud mengganti posisinya sebagai raja. Akhirnya iblis pun berkuasa di dalam hati Raja Saul. Apa yang terjadi, adik-adik? Yaitu Raja Saul kemasukan roh jahat. Nah, Raja Saul ingin membunuh Daud, adik-adik. Dia mencoba membunuh Daud. Supaya apa? Supaya Daud mati. Tidak ada lagi yang mengalahkan Saul, dan hanya dialah yang terhebat. Nah, ketika Raja Saul dimasuki roh jahat, maka Raja Saul semakin jahat, bahkan ingin membunuh Daud. Raja Saul mencoba ingin membunuh Daud. Dia mengambil tombak ketika Daud si pelayan itu sedang bermain musik dengan asik, dengan baik, dengan senang. Raja Saul melemparkan tombak kepada Daud. Nah, 2 kali Raja Saul mencoba untuk melempar tombak kepada Daud, tetapi apa yang dilakukan Raja Saul tidak berkenan di mata Tuhan. Melalui pertolongan Tuhan, Daud bisa mengelakkan tombak itu
Sehingga ketika Raja Saul melemparkan tombak kepada Daud, Daud tidak kena adik-adik. Daud tidak terluka, Daud tidak mati, tetapi dia selamat. 2 kali Raja Saul mencoba untuk membunuh Raja Daud dengan tombak, 2 kali dia selamat adik-adik. Kemudian setelah itu Raja Saul berpikir lagi, aku punya cara lain lagi untuk membunuh Daud ini. Nah, kemudian Raja Saul semakin jahat adik-adik. Dia menyuruh Daud untuk menjadi kepala pasukan perang. Nah, untuk menjadi kepala pasukan perang, tujuannya adalah supaya Daud mati dalam peperangan, dikalahkan oleh musuh-musuh. Tapi adik-adik, dengan pertolongan Tuhan, Daud ditolong. Daud selalu menang. Semakin dia maju ke depan, kemudian berperang, Daud semakin berhasil. Dia semakin menang, dia semakin hebat. Dalam segala perjalanannya, Daud selalu berhasil. Tuhan menggagalkan rencana jahat Raja Saul itu. Nah, Raja Saul semakin benci sama Daud. Kemudian dia takut kepada Daud. Karena apa? Dia tahu Tuhan sangat mengasihi Daud. Tuhan selalu membuat dia menang. Tuhan selalu menolong dia, melindungi dia, bahkan membuat Daud selalu berhasil. Kemudian setelah itu Raja Saul terus mengusahakan supaya Daud itu kalah dan mati, sehingga tidak ada lagi orang lain yang bisa mengalahkan Raja Saul. Namun Tuhan tidak mengizinkan rencana jahatnya Saul bisa terjadi kepada Daud. Tuhan selalu menolong Daud, baik itu di dalam peperangan, baik itu ketika Raja Saul mencoba untuk melempar tombak membunuh Daud dengan tombak. Tuhan terus menolong Daud, Tuhan selalu menyertai Daud, dan sampai akhirnya Raja Saul benar-benar menyerah, tidak menyerang Raja Daud lagi. Nah, adik-adik, kita belajar ya, kita harus belajar bahwa karakter yang dimiliki oleh Raja Saul adalah karakter yang jahat adik-adik. Itu jahat di mata Tuhan, yaitu iri hati, dengki, cemburu kepada teman. Itu jahat di mata Tuhan. Itu tidak baik ya adik-adik. Kita tidak boleh mencontoh karakter Raja Saul itu ya. Kalau ada teman kita yang lebih hebat dari kita nggak boleh iri hati, kita nggak boleh dengki, kita nggak boleh cemburu, kita nggak boleh marah sama teman kita. Tapi kita harus senang, kita punya teman yang hebat, kita punya teman yang pintar, dan kita harus belajar seperti teman kita itu. Oke adik-adik? Kita belajar, kita nggak boleh menjadi anak-anak yang cemburu ya. Nggak boleh menjadi anak-anak yang iri hati. Kita melihat ketika Raja Saul dipenuhi dengan hati yang jahat, maka yang tinggal di dalam hatinya siapa? Iblis, kan? Kalau sudah iblis yang tinggal di dalam hati kita, berarti yang dilakukan adalah pekerjaan-pekerjaan iblis. Melukai orang, membunuh, memukul, mencubit, berantem. Itu adalah karakter iblis. Nah, jangan sampai kita dimasuki oleh iblis ya adik-adik. Jangan sampai iblis yang berkuasa di hati kita. Nanti kita menjadi anak yang nakal, suka memukul orang, suka iri hati, cemburu kepada orang lain, dengki, dan lain-lain ya. Kita nggak boleh ya, tapi kita harus selalu membiarkan
Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Oke adik-adik, kita belajar dari karakter Raja Saul ya. Kita nggak boleh meniru karakter yang seperti itu ya adik-adik. Kita harus menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hatinya Tuhan ya. Ingat ya, iri hati, dengki, benci, cemburu kepada teman-teman itu tidak boleh ya. Tapi kita harus menjadi anak yang baik. Anak yang baik yang bagaimana? Selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Kita nggak boleh iri kepada orang ya. Kita bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur. Kemudian kita bersyukur kalau kita punya teman yang hebat, punya teman yang pinter, punya teman yang kaya. Kita bersyukur. Kita nggak boleh benci kepada orang lain. Kita nggak boleh iri hati kepada orang lain. Kalau kita iri, benci, dengki, berarti hati kita jahat. Oke adik-adik? Ya, kita harus menjadi seperti Daud ya, yang selalu tulus dan selalu hidup takut akan Tuhan. Oke? Ya, amin firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Ikutin Kak Citra ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajari kami supaya kami menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak yang suka iri kepada teman-teman. Tapi kami mau terus menjadi anak-anak yang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Ikutin gerakan kakak-kakaknya. Kita bakal nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita